Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Yang Pak. Yang Pak. Oke, selamat siang. Yang Silahkan kameranya. Kita berdoa dulu. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur anugerah Tuhan terus nyata dan memberikan pada kami kekuatan. Tuhan, kami saat ini ada dalam minggu terakhir di dalam FMU, kiranya Kau pimpin agar kami boleh manfaatkan, gunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada untuk kami bertumbuh, kami boleh memperbaiki hal-hal, konsep-konsep yang kami masih kesulitan dan kami masih uh, belum sepenuhnya lancar. Kiranya Engkau yang tolong supaya kami boleh berbuah di dalam persiapan kami ini sehingga nanti ketika kami sudah masuk ke dalam kuliah kami boleh mengikuti pembelajaran dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, kita akan apa namanya? Tutorial seperti biasa. Silahkan Anda boleh sampaikan ya kalau ada pertanyaan, ada hal-hal yang ingin apa namanya dibahas. Sambil saya juga mengingatkan bahwa minggu ini adalah minggu yang terakhir ya, di mana masih terbuka kesempatan untuk tanya jawab di tutorial. Ya, jadi tutorial hanya ada sampai minggu ini saja. Artinya ini adalah pertemuan hari Selasa, hari Kamis itu adalah yang terakhir. Ya, jadi Anda kalau mau tanya-tanya, kesempatan terakhir adalah hari Kamisnya. Jadi silahkan manfaatkan waktu dan juga kesempatan sebaik mungkin. Nanti minggu depan sebetulnya masih masih bisa gitu ya. Kalau misalkan Anda belum selesai semua modul-modulnya, Anda mau at your own time menyelesaikan pada minggu depan, sebenarnya masih ada kesempatan. Tapi kan sebisa mungkin ya daripada kan Anda juga butuh waktu ya untuk sebentar lagi mau ke Jakarta gitu. Kalau Anda di luar Jakarta, sebentar lagi mau masuk dorm gitu. Nah, Anda kan juga butuh waktu untuk persiapan, untuk beres-beres, untuk yang nggak tahu nangis-nangis sama orang tua atau gimana. Nah, itu nanti eh, supaya nggak mengganggu Anda, jadi kalau bisa minggu ini itu juga sudah selesai gitu. Nah, itu saran dari saya ya. Oke, kita akan tanya jawab. Pak, ujiannya tanggal berapa? Oke, pertanyaan yang bagus. Nanti saya berikan pengumuman ya. Nanti saya harus konsultasi dulu dengan panitia FP. Ya, nanti ujiannya itu harus saya nggak tahu ya. Sepertinya sih sifatnya sinkronus ya, jadi terjadwal tanggal berapa begitu. Nah itu nanti Anda ikutin. Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Saya bahas ya. Oh, sebentar saya belum share screen. Oke, nah ini masalah persamaan eksponensial juga ya. Gimana cara menjawabnya? Ketika Angela lahir, kakek neneknya memasukkan $5.000 ke rekening untuk kuliah dengan bunga majemuk sebesar 6%. Dengan menggunakan formula A sama dengan P kali E pangkat RT, berapakah uang yang ada di rekeningnya dalam 15 tahun? Oke, ini apa ya? A ini apa? P ini apa ya? Tidak diberi keterangan. Saya coba menduga ya. Jadi di sini eh, P ini sepertinya adalah prinsipal. Prinsipal itu maksudnya
modalnya gitu ya, modal dasar yang dikeluarkan. Ini kan cerita investasi gitu kan ya, masukin ke rekening deposito. Kemudian R itu adalah rate ya, atau ini bunganya. Kemudian T ini adalah time, waktu. Nah, sekarang A itu apa ya? A itu saya nggak tahu, tapi ini kayaknya hasil akhirnya gitu ya, hasil investasi akhir. Jadi di akhir waktu itu nanti berapa gitu ya. Nah ini saya duga seperti ini. Artinya kalau Anda mau menghitung hasil akhirnya, berarti prinsipalnya kita sudah tahu ya, nilainya adalah $5.000. Saya tuliskan tanpa satuan. Rate-nya adalah 6%. 6% itu artinya adalah 0,06. Kemudian waktu itu adalah 15 ya, 15 tahun. Nah, E itu apa? Ini kayaknya Anda belum diajarin ya, E di sini. E itu adalah bilangan Euler. Bilangan, ini bacanya Euler ya, bukan Euler. Bilangan Euler ini adalah bilangan yang spesial gitu ya. Nilainya adalah sekitar 2,718 something gitu ya. Ini satu angka yang seperti kalau pi gitu ya. Pi ini kan juga bilangan bilangan yang spesifik gitu kan. Anda tahu nilainya 3,1415 lalala gitu. Nah, ini adalah dua binatang ini adalah binatang yang nantinya akan sering dipakai gitu ya. Tidak hanya ini kan konteksnya finance gitu ya. Konteks keuangan, tapi nanti akan muncul juga dalam konteks engineering dan juga ya macam-macam gitu ya, akan kepake, akan bermunculan lagi ya binatang-binatang ini. Jadi you better get used to it gitu. Jadi berkenalanlah gitu ya. Yang namanya E itu adalah 2,718 dan seterusnya. Nah, jadi untuk menghitung hasil investasi akhir itu sebetulnya tinggal Anda masukkan saja ke dalam rumusnya, yaitu 5.000 dikalikan E pangkat R itu apa? R-nya adalah 0,06 dikalikan 15. Nah, seperti ini. Atau Anda juga mungkin bisa, ini saya hitung dulu ya, 5.000 kali E pangkat 15 kali 0,6, sorry, 0,06 adalah 0,9. Betul ya? Nah, jadi di sini nanti Anda bisa ngitung dengan menggunakan kalkulator. Kalkulator, nah, ini saya kasih contoh deh ya, kalkulator pakai Google. Sebentar, coba. Apa ini? Kalkulator. Oke. Nah, ini yang EXP gitu ya. Jadi 0,9 EXP. Oh, sebentar, bukan. Pangkat. Coba ya, scientific calculator. Oh, ini. E pangkat 0,9. Nah, seperti ini. Sama dengan, oh ini Anda nggak bisa lihat ya. Sebentar. Saya screenshot saja supaya masuk. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kalau Anda googling kalkulator, lalu Anda langsung pakai saja fiturnya kalkulator dari Google. Nah, yang Anda pencet itu bilangan E itu yang ini. Nah, ini E. Gitu kan. E pangkat, nah terus habis itu pencet yang ini. E pangkat 0,9. Nah, ini kan saya ngitung. E pangkat 0,9 jadinya 2,45 dan seterusnya. Nah, jadi ini nanti 5.000 dikali 2,4596.
Nah, udah, ini kalau udah begini tinggal ngitung biasa aja. Nah, Anda bisa pakai kalkulatornya. Ya, seperti itu ya. Iya, ini mungkin Anda belum belum diajarin ya pakai bilangan di video mungkin juga belum ada kali ya. Oke, tapi semoga jelas ya dari penjelasan saya. Oke, saya jawab pertanyaan yang lain dulu. Oke, sebentar. Oh, ini trigonometri. Pilihlah semua langkah yang valid dalam pembuktian trigonometri di atas. Oke, kita coba bahas ya, maksudnya seperti apa. Satu, saya mulai dari ruas kiri dulu ya, LHS, left hand side. 1 tambah kosinus kuadrat theta. Nah, seperti ini. Tujuan akhirnya adalah right hand side, 2 cos kuadrat tambah sin kuadrat. Nah, seperti ini. Ya. Nah, jadi sekarang kita akan coba pahami gimana cara membuktikannya gitu ya. Jadi kan dari ruas kiri ini katanya sama ya dengan ruas kanannya. Nah, tapi dia pakai identitas trigonometri yang dapat, oke, kita akan coba pahami ya. Bentar. Oke, kita coba bahas satu demi satu ya. Jadi saya kasih label A, B, C, D. Kita bahas dulu yang A dulu nih. Oke, yang A kita akan bahas. Nah, yang di A ini kan, ini adalah bagian RHS, betul ya. Jadi kita mau arahnya dari right hand side ingin dibuktikan menuju left hand side seperti ini. Nah, gimana caranya? Jadi di sini kita punya 2 cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta. Nah, ini kan yang left hand side-nya ya. Right ya. Jadi yang sebelah kanan, ruas kanan. Saya mulai dari yang ruas kanan. Kita akan ubah, betul nggak sebetulnya kalau kita lihat ini yang saya tulis barusan ini, apakah betul sama dengan 2 dikurang sinus kuadrat theta? Gimana cara kita tahunya? Sebelum dia jadi 2 dikurang sin kuadrat theta, kita bisa pahami bahwa, nah ini triknya seperti ini. Di sini kan Anda keluar angka 2 gitu kan. Angka 2 sebelumnya nggak ada konstanta sama sekali. Nah, supaya bisa muncul konstantanya, maka kita gunakan rumus trigonometri. Pitagoras ya. Sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta itu nilainya sama dengan berapa? Sama dengan angka ya, sebuah angka yaitu 1. Nah, ini adalah salah satu identitas kunci gitu ya yang bisa mengubah
nilai trigonometri menjadi sebuah angka. Nah, jadi dalam hal ini supaya dia berubah jadi angka, maka saya tambahkan dengan 2 sin kuadrat theta. Nah, ini sesuatu yang baru saya introduce di dalam perhitungan. Supaya saya nggak mengganti nilainya, maka saya ditambah 2 sin dikurang 2 sin. Nah, ini kan trik gitu ya, trik standar gitu dalam matematik. Biasanya sering sekali kita lakukan trik semacam demikian. Nah, maka kita sekarang lakukan pengurungannya jadi seperti ini. Ya. Jadi yang cos kuadrat dan sin kuadrat, ini saya satukan. Ini sebentar, saya geser ke bawah. Ini saya satukan yang di dalam kurung biru. Ini simply menjadi 2, betul ya? Ini kan sama seperti yang di dalam kotak warna biru, masing-masing ruas saya kalikan 2. Ini dikurang 2 sin kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa. Nah, dari sini ternyata kita bisa dapat nilainya sama dengan 2 minus sin kuadrat alfa, begitu. Nah, jadi sebetulnya yang pilihan A ini adalah sesuatu yang benar sebetulnya, ya. Nah, cuman sekarang kita lihat sepertinya kalau kita mengubah menjadi seperti ini, kan kita tujuan akhirnya pengennya sebetulnya seperti ini, ya kan? 1 ditambah cos kuadrat theta. Nah, bisa nggak kalau dari sini, lalu kita menjadi 1 ditambah cos kuadrat theta. Nah, ini sesuatu yang nanti Anda bisa coba gitu ya. Ini sesuatu yang malah makin rumit. Ya, jadi kenapa makin rumit? Karena nanti Anda mesti mengganti dulu gitu ya. Ini kan sinus kuadrat. Padahal tujuan akhirnya kita pengennya jadi cos kuadrat. Nah, itu Anda mesti ganti lagi sin kuadratnya jadi cos kuadrat dan lain sebagainya, dan itu menjadi perhitungan yang tidak mudah. Jadi malah aneh dan malah membingungkan. Jadi itulah sebabnya kenapa yang pilihan A ini seharusnya tidak dipilih gitu, karena tidak membantu di dalam melakukan perhitungannya. Nah, sementara yang B bagaimana? Nah, yang B kita bisa lihat, betul nggak? Dari ruas kiri ternyata sama dengan ruas kanan. Saya bahas di sini. Yang B. 1 plus cos kuadrat theta, ternyata dia bisa berubah menjadi, gimana nih kok bisa tiba-tiba jadi 2 cos kuadrat theta ditambah 1 minus cos kuadrat theta. Nah, ini sepertinya arahnya seperti ini. Jadi 1 ditambah cos kuadrat theta. Nah, ini ditambah lagi. Jadi ini again saya pakai trik. Ditambah cos kuadrat theta dikurang cos kuadrat theta. Nah, sekarang saya rearrange, saya menata ulang begitu ya, persamaannya menjadi seperti ini. Ini cos kuadrat theta tambah cos kuadrat theta yang biru, ini saya satukan. Kemudian sisanya adalah 1 dikurang cos kuadrat yang biru. Nah, seperti ini. Kalau ini saya hitung, akan menjadi bagaimana? 2 cos kuadrat theta ditambah 1 minus cos kuadrat theta. Nah, berarti ini persamaannya benar ya? Betul kan ya? Akhirnya kan jadi 2 cos kuadrat theta ditambah 1 minus cos kuadrat theta. Nah, apakah dengan kita membuat persamaan seperti ini akan membantu untuk membuktikan dari ruas kiri menjadi ruas kanan seperti yang ada di soal utama? Sepertinya iya, ya, membantu. Karena apa?
Karena kalau kita hitung 1 minus cos kuadrat theta berdasarkan rumus yang di sini, sin kuadrat plus cos kuadrat sama dengan 1, artinya 1 dikurang cos kuadrat itu sama dengan apa? Sin kuadrat, betul kan ya? Nah, ini akan mengakibatkan hasilnya menjadi 2 cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta. Exactly adalah ruas kanan yang di sini, betul nggak? Nah, jadi ini membantu, ya. Itulah sebabnya kenapa kok yang B itu dicentang. Nah, kira-kira begitu. Ya. Nah, yang C dan D, nah ini sebetulnya eh, yang C. Yang C ini persamaannya sendiri betul tidak ya? 1 plus cos kuadrat bisa berubah menjadi cos kuadrat minus sin kuadrat ditambah sin kuadrat lagi. Nah, yang C ini coba ya kita bahas. Satu plus cos kuadrat theta, kemudian mau disamakan dengan cos kuadrat min sin kuadrat plus sin kuadrat. Cos kuadrat min, apa tadi? Min sin kuadrat plus sin kuadrat theta plus sin kuadrat theta. Nah, ini maksudnya bagaimana? Apakah ini sama gitu ya? Nah, ini kan kita bertanya. Apakah beneran yang di nomor C ini apakah sama? Nah, kita bisa cek. Sebetulnya ini kan ada minus sin kuadrat, ada plus sin kuadrat, gitu kan ya? Kalau kita bisa sederhanakan, ini bisa dicoret, ya kan? Nah, jadi mengakibatkan pertanyaan apakah 1 plus cos kuadrat theta sama dengan cos kuadrat theta, apakah dia sama? Kalau seandainya sama, ruas kiri ada cos kuadrat, ruas kanan ada cos kuadrat. Berarti saya boleh pindah ruas. Cos kuadrat theta dikurang cos kuadrat theta. Berarti 1 sama dengan cos kuadrat theta dikurang cos kuadrat theta adalah 0. Nah, ini kan sesuatu yang aneh gitu kan kalau sama. Nah, berarti karena 1 kita tahu pasti tidak sama dengan 0 dong. Berarti ini tandanya harusnya tidak sama dengan. Nah, jadi kalau yang bawah tidak sama dengan, yang atas juga tidak sama dengan, atasnya lagi juga ikut tidak sama dengan, atasnya lagi juga tidak sama dengan lagi. Nah, artinya kita sudah bisa mencari tahu bahwa yang nomor C ini persamaannya sendiri salah. Nah, jadi nggak valid ya. Jadi ini nomor C ini sudah pasti jangan dipilih ya, karena ini adalah persamaan yang salah seperti itu. Nah, yang D, nah yang D ini Anda bisa lihat gitu ya. Ini kita mungkin nggak usah bahas secara persamaan benar atau salah, tapi Anda bisa lihat ini kan modal kita nih yang sama dengan soal adalah RHS-nya ya, right hand side-nya sama. Dari right hand side yang seperti ini, kok tiba-tiba dia memutuskan memunculkan nilai sekant? Ini ngapain juga gitu ya? Kok diubah jadi sekant? Nah, ini sudah pasti Anda bisa ini memperumit. Nah, begitu. Nah, ini kan langkah yang valid, dapat membuktikan persamaan tanpa membuat persamaan jadi semakin rumit, gitu kan ya. Jadi ini harusnya tidak dipilih. Jadi yang dipilih hanya yang B saja. Nah, kira-kira penjelasannya seperti itu. Oke ya, apakah bisa dimengerti?
Oke, ini ada pertanyaan lain, saya jawab dulu. Soal cerita sepertinya. Jarak BC ya, yang ditanya adalah dari titik B ke titik C. Ini nilainya berapa? Sementara itu yang diketahui adalah jarak dari titik A ke titik B. Oke, berapakah jarak BC? Oke, nah ini adalah penerapan hukum apa ya ini? Kita menerapkan apa nih? Kuncinya adalah aturan. Aturan titik-titik. Aturan sinus atau aturan kosinus. Jadi di sini yang kita tahu ya, ini kita tahu sudutnya, yang ini juga kita tahu sudutnya, yang kita nggak tahu adalah sisi yang di sini. By the way, kalau kita sudah tahu sudut yang di sini, sudut A, sudut B juga kita tahu, bisa nggak kita tahu sudut C? Sudut C kan sebetulnya tidak tahu, tapi kita sebetulnya bisa hitung ya dengan memanfaatkan pengetahuan bahwa kalau dalam segitiga jumlahan ketiga sisi, Anda punya sebuah segitiga, jumlah dari tiga sudutnya harus selalu sama dengan 180 derajat. Nah, itulah sebabnya sudut C itu dapat dihitung dengan 180 derajat dikurang sudut A dikurang sudut B. Betul nggak? Maka kita bisa hitung 180 derajat, sudut A-nya adalah 42, sudut B-nya adalah 110 derajat, berarti menyisakan 28 derajat, betul nggak? Nah, sekarang kita akan menerapkan aturan yang kita pakai adalah aturan sinus. Nah, aturan sinus bunyinya bagaimana? Aturan sinus itu seperti ini, ya. Kalau Anda bandingkan sisi atau sinus dari sudut A dibagi sisi yang berhadapan dengan si sudutnya, nah seperti ini. Anda bandingkan sinus A dengan sisi yang berhadapan dengan sudut A, yaitu berarti adalah sisi BC, itu akan sama dengan, ya Anda bandingkan misalkan sinus dari sudut C. Ya. Sudut C di sini Anda bandingkan dengan sisi yang ada di hadapannya, yaitu sisi AB. Nah, begini, ini adalah aturan sinus. Ya. Sebetulnya sama juga kalau nanti Anda bandingkan dengan sinus sudut B. Nah, sudut B ini bagian bawahnya adalah sisi yang di hadapannya sudut B itu, yaitu sisi AC. Nah, cuman in particular, kan kita butuhnya pengen tahu yang BC. Berarti yang BC ini kita pengen tahu, saya kasih warna merah. Sinus sudut A bisa kita tahu, sinus sudut C kita juga bisa tahu, saya kasih warna biru. Panjang sisi AB juga kita bisa tahu. Nah, maka kita sekarang fokusnya adalah pada persamaan dua ini. Nah, jadi bagaimana kita nulisnya? Sinus sudut A berarti sinus 42 derajat dibagi BC, BC-nya nggak tahu, justru yang kita pengen tahu. Sinus sudut C adalah sin 28 derajat dibagi sisi AB 325. Nah, artinya kalau Anda ingin mencari nilai BC ini dapat dihitung tinggal kali silang saja sebetulnya. 325 dikali sinus 42 derajat dibagi, nah ini sinusnya dibagi dikali silang.
28 derajat. Nah, ini nanti Anda bisa hitung dengan menggunakan kalkulator. Nah, kira-kira begitu ya. Ini adalah penerapan aturan sinus. Gimana? Apakah cukup jelas? Oke, ini saya jawab pertanyaan yang lain. By the way, mungkin Anda yang saya lihat gitu ya, banyak di antara mahasiswa itu ketika tingkat 1 tuh banyak kesulitan ngurusin logaritma. Jadi pastikan modul logaritma itu Anda tuntas gitu ya. Jadi Anda nggak cuma bisa selesai soal, tapi Anda juga paham yang dimaksud itu supaya apa? Supaya nanti ketika masuk ke dalam perkuliahan Anda lancar memahami konsep-konsep yang diatur oleh hukum logaritma. Oke, yang ini sudah ya. Yang ini tadi kita sudah dibahas. Nanti lihat yang di atasnya saja. Nah, ini saya bahas yang bawahnya. Oke. Nah, ini lagi-lagi persamaan eksponensial. Formulanya adalah, wah ini formula nggak dijelasin ya. Masing-masing huruf tuh artinya apa. Ini saya coba berikan interpretasi. Biasanya T itu adalah waktu. Ya, ini biasa ya berarti ini adalah durasi gitu ya, durasi tahun. Kemudian A itu adalah populasi awal. Nah, ini 10,78 juta di awal gitu. Kemudian E E itu adalah ya bilangan Euler tadi sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan di atas. Nah, K itu adalah laju ya, laju pertumbuhan populasi. Oke, kita masukkan ke dalam formula ya. Oh, sorry, Y-nya ya, Y-nya belum. Y ini adalah, kalau A ini adalah populasi awal, Y ini adalah populasi akhir. Nah, begini. Oke, kita masukkan populasi awalnya, oh sorry, di awal, ini awal, ya. Kemudian ini adalah akhirnya, ya, yang lebih 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 later gitu ya. Yang lebih awal itu 90 tahun 90, yang lebih akhir adalah tahun 2003. Nah, berarti jadinya bagaimana? Y sama dengan AE pangkat KT. Nah, kita masukin populasi akhir, saya kasih keterangan ya, ini yang 2003 itu adalah yang populasi akhirnya. Yaitu 10,78 juta jiwa. Ini saya nggak usah mainin jutanya gitu ya. Jadi ini satuannya dalam juta. Kemudian A-nya itu adalah 7,99. Nah, begini. Kemudian E-nya biarin, karena E itu adalah angka yang spesial. K-nya kita nggak tahu nilainya berapa, biarin saja. Nah, T-nya, sekarang T ini gimana cara ngitung T? T itu adalah durasi ya. Ini kan kita mengamati populasi dari tahun 1990 sampai dengan 2003. Berarti T-nya itu adalah berapa tahun nih? 1990 sampai 2003. 13 tahun. Betul ya? Dari tahun 90 sampai 2003 itu kan 13 tahun. Nah, berarti saya tulis T-nya itu adalah 13. Nah, begini. Oke, sekarang kita hitung.
Saya kalikan silang seperti ini sama dengan E pangkat 13K. Nah, begini kan ya. Saya tulis ulang supaya enak, saya taruh di sebelah kiri. E pangkat 13K sama dengan berapa tuh? 10 bla 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 dibagi 7 bla bla bla. Saya sekalian hitung pakai kalkulator. 10,78 dibagi 7,99 adalah 1,349. 1,349 udah gini aja. Nah, ini hasil pembagian ya. Nah, kemudian Anda bisa lihat ini kan bentuknya adalah persamaan eksponen. Nah, bisa nggak kita punya persamaan seperti ini, A pangkat B sama dengan C, kita konversi ke dalam bentuk logaritma. Kita coba menjadi persamaan logaritma. Gimana cara mengubah A pangkat B sama dengan C? Yang adalah nilai logaritma itu adalah pangkatnya. Begitu ya. Nanti Anda coba pelajari gitu video tentang logaritma, mengenai definisi logaritma. Ya, kalau Anda punya persamaan seperti ini, A pangkat B sama dengan C, itu artinya si B-nya itu sama dengan log basis A dari C. Nah, seperti itu. Jadi kan logaritma itu kan pertanyaan dasarnya seperti ini. A ceritanya B itu kita nggak tahu ya, nilainya kita nggak tahu, tapi ceritanya A-nya tahu, C-nya tahu. Nah, jadi kita mau bertanya, A itu mesti pangkat berapa sih supaya hasilnya sama dengan C? Maka jawabannya adalah mesti pangkatnya sebesar log basis A dari C. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Artinya, nah sekarang kalau kita kembali lagi ke dalam persamaan asli, dalam hal ini yang jadi A-nya adalah si E, ya. Ini A-nya maksudnya. Yang jadi B adalah 13K. Kemudian yang jadi si C itu adalah 1,349. Nah, begitu ya. Artinya persamaan eksponen ini akan sama dengan 13K, which is ini B, gitu ya. Saya cuma mengganti ya, A-nya saya ganti E, B-nya saya ganti 13, C-nya saya ganti 1,349. Berarti B itu adalah 13K, sama dengan logaritma dari A alias logaritma dari E dari C 1,349. Nah, seperti ini. Nah, dari sini kita bisa tahu nilai K-nya berapa. Nilai K-nya itu adalah, ya ini tinggal sepertiga belas, begini saja. Sepertiga belas kali logaritma basis E dari 1,349. Nah, by the way juga, nanti Anda juga akan mengenal, logaritma dengan basis E itu adalah suatu fungsi yang spesial. Nanti Anda akan pelajari gitu ya, terutama kalau Anda masuk ke Fakultas Teknik, Anda akan belajar di kalkulus bahwa log basis E dari apapun itu pun adalah suatu fungsi yang spesial namanya logaritma natural, ln gitu ya, ln x. Nah, ini nanti Anda bisa menghitung pakai kalkulator. Jadi nanti saya ambil contoh ya. Jadi saya udah punya screenshot kalkulator. Nah, ini saya copy. Nah, ngitung ln itu caranya pakai tombol ini. Nah, ini ada ln gitu kan. Bacanya ln gitu. Nah, ini mungkin belum diajarin gitu ya. Tapi nanti Anda akan belajar gitu ketika Anda masuk di mata kuliah kalkulus. Begitu ya. Ini nanti Anda selesaikan sendiri dengan menggunakan kalkulator ya. Gunakan simbol ln di sini. Oke. Apakah ada pertanyaan lainnya?
Oke, ini saya download dulu. Berapakah nilai X berdasarkan gambar di bawah ini? Nah, oke. Ini sebetulnya sama seperti yang di atas, yaitu penerapan aturan kosinus. Aturan sinus. Ya, aturan sin. Loh, kok bisa tahu ya kita sedang menggunakan aturan sin atau kosinus? Nah, kuncinya adalah Anda harus senantiasa mengetahui, ya, kamu harus aware gitu, apa yang kamu tahu dan apa yang ditanyakan. Yang kita tahu apa? Ini kasih warna biru dulu, semua yang kita tahu. Sudut yang di sini kita tahu, sudut yang di bawah kita tahu, sisi yang di atas ini kita tahu, yang kita disuruh ngitung adalah yang sisi warna merah ini. Nah, jadi ini saya kasih label dulu deh ya. Ini titik A, titik B, titik C, seperti ini. Nah, jadi ternyata ini tipikal aturan sin gitu ya. Aturan sinus itu adalah ingin menghitung nilai-nilai yang tidak diketahui dari sebuah segitiga ya. Segitiga itu bisa sisinya diketahui atau sudutnya yang diketahui. Nah, dalam hal ini Anda punya dua sudut, satu sisi ya. Dua sudutnya diketahui, satu sisi yang tidak diketahui. Nah, itu adalah contoh untuk kita menggunakan aturan sinus. Kenapa? Karena Anda bisa mengaitkan, nah sudut yang diketahui ini selalu kita hubungkan antara sudut dengan sisi yang berhadapan. Demikian juga yang di sini. Nah, perbandingan nilai sinusnya itu senantiasa sama. Maksudnya apa? Jadi Anda coba melihat sudut B di sini, Anda tinjau nilai sinus B, Anda bandingkan atau Anda bagi gitu ya, dengan sisi yang ada di hadapannya, ini senantiasa sama dengan kalau Anda meninjau sudut yang lain, yaitu sinus katakanlah sudut C. Nah, sudut C Anda bandingkan dengan sisi yang di hadapan sudut C, yaitu AB. Nah, begitu. Ya. Oke. Sinus B kita masukkan, yaitu sinus 47 derajat, dibagi garis AC, kita nggak tahu panjangnya berapa, biarin. Sinus sudut C adalah 65 derajat dibagi panjang sisi AB, yaitu 8. Nah, kalau sudah seperti ini sih, tinggal kali silang biasa ya. AC kita kirim ke kanan, 8 kita kirim ke kiri, berarti 8 dikali sinus 47 derajat dibagi sinus 65 derajat. That's it. Ya, nanti Anda bisa hitung dengan menggunakan kalkulator. Ya, gitu ya. Oke, nah ini ada pertanyaan yang lain. Hitung area. Area itu luas ya, luas dari segitiga ABC. Bentar. Oke, nah ini kita bisa menggunakan eh, lagi-lagi kita menggunakan aturan sinus ya. Kita bisa pakai aturan sinus, tapi versi yang untuk menghitung luas segitiga. Jadi luas segitiga itu kan rumusnya ada banyak sebetulnya ya. Luas segitiga bisa cara ngitungnya adalah setengah alas kali tinggi. Nah, begini.
Ini yang paling basic gitu ya, yang kita sudah belajar. Tapi bisa juga kita punya rumus yang seperti ini. Setengah. Nah, Anda perhatikan salah satu sudutnya ya di sini. Setengah kali sinus sudut B dikalikan dua sisi yang mengapitnya. Nah, seperti ini. Ini sisi yang mengapit adalah sisi AB dan sisi BC. AB kali sisi BC. Nah, ini juga merupakan rumus luas ya. Rumus luas tapi yang menggunakan nilai sinus. Nah, maka Anda bisa hitung, ya ini mah sudah tahu gitu ya, sudah tahu nilai masing-masing. Maka Anda tinggal masukkan saja sinus 106 derajat, dikali AB-nya adalah 8, dikali BC-nya adalah 14. Nah, udah, ini nanti tinggal dihitung pakai kalkulator saja. Ya. Jadi ini adalah tinggal menerapkan rumus saja gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan yang lain. Kalau ada yang kurang jelas, tolong ditanyakan lewat ini ya, lewat mikrofon saja supaya tidak tenggelam chat. Oke, ini tentang investasi lagi ya. 8.000 menghasilkan bunga 6% per tahun. Selang berapa waktu menjadi sekian. Jika bunganya digabungkan secara bulanan. Oke. Nah, ini sepertinya menggunakan rumus eksponensial gitu ya untuk model investasi. Nah, ini saya agak lupa ya kalau di modul itu yang dipakai rumus apa gitu. Kalau yang di atas ini kan ada yang menggunakan E gitu ya. E pangkat sekian gitu. Tapi ada juga rumus yang menggunakan seperti ini. A itu sama dengan prinsipal dikali 1 ditambah rate pangkat T. Nah, ini juga ada ya yang seperti ini. Nah, ada yang kalau yang tadi di atas ada juga yang rumusnya seperti ini. P kali E pangkat RT begitu ya. Nah, ini saya nggak tahu yang apa namanya konteks dari soal ini menggunakan rumus yang mana. Nanti Anda coba selidiki di ini, di apa namanya, di modulnya gitu ya, konteksnya sedang ingin menerapkan rumus yang mana, nanti Anda sesuaikan saja. Nah, jadi di sini ada satu hal kunci, yaitu kalau eh, dia bilang bunganya itu digabungkan, jadi ini bunga majemuk gitu ya. Bunga majemuk ini dihitung secara bulanan, bukan secara tahunan. Padahal kan ini kita tahu bunganya adalah 6% per tahun. Nah, berarti kita ngurusin si R-nya dulu nih. Saya kasih warna hijau. Nah, begini. Nah, jadi R-nya, kalau R-nya ini adalah 6% alias 0,06, ini per tahun. Nah, ini kita mesti convert dulu. Kita mesti eh, apa namanya? Ganti menjadi per bulan. Nah, dari tahun ke bulan itu eh,
Jadi begini, per tahun gitu ya. Saya mungkin, sebentar, saya tulis ulang saja deh, supaya lebih kelihatan maksudnya. Jadi 0,0% per tahun. Nah, begini kan ya. Supaya ini saya bisa ganti menjadi bulan, perhatikan bahwa dalam satu tahun itu ada berapa bulan. Ini kan per tahun itu artinya per satu tahun sebetulnya, gitu kan ya. Nah, satu tahun kan ada 12 bulan nih, gitu kan. Nah, berarti ini adalah 0,06 per 12 per bulan. Nah, ini logikanya seperti ini, gitu ya. Mengubah bunga, perhitungan bunga per tahun menjadi per bulan. Artinya, nah ini berapa sih? 0,06 dibagi 12. Jadi berapa tuh? 0,005 per bulan. Nah, berarti oke, dengan kita melakukan perhitungan seperti ini, sekarang satuan kita sudah urusan per bulan, begitu. Nah, berarti sekarang kita akan coba terapkan. Saya coba terapkan pakai rumus yang di sini ya. Jadi saya pakai rumus yang pakai E saja, gitu. Nah, ini A sama dengan P kali E pangkat RT. Nah, si A-nya itu adalah nilai akhirnya, ya, nilai akhir adalah yang di sini. Ini nilai akhir, ini adalah nilai awal. Ya, sudah tinggal masukkan saja, yaitu 13.709,60. Ini akan nilainya sama dengan $8.000 yang dikalikan E pangkat R-nya, nah ini Anda masukkan 0,005 T. Nah, T-nya yang justru kita nggak tahu, seperti ini. Nah, ya sudah, kita tinggal lakukan perhitungan. E pangkat 0,005 T sama dengan 13.709,6 dibagi 8.000. Nah, berapa nih? 13.709,6 dibagi 8.000 adalah 1,7137. Nah, ini kalau saya hitung pakai kalkulator. Saya taruh di bawahnya saja. Seperti ini. E pangkat 0,005 T sama dengan sekian. Lagi-lagi kita menerapkan A pangkat B sama dengan C. Ini sama dengan B, itu adalah logaritma basis A dari C. Nah, ini adalah rumus ya. Ini adalah definisi dari logaritma. Maka dengan pengertian seperti ini, saya bisa menulis bahwa yang menjadi pangkat alias si B-nya ini, pangkatnya kan adalah si B. Ya. 0,005 T ini adalah log basis E dari 1,7137. Nah, alias ini adalah nilai ln. Ln dari 1,7137. Nah, ini kita coba deh ya. Kita coba hitung aja. Saya pakai kalkulator. Ln dari berapa itu? 1,7137. Oke. Ini nilainya adalah, ini saya screenshot. Nah, ini ya. Jadi Anda kalau mau ngitung nilai ln, Anda pencet ln. Nah, ya sudah, habis itu Anda masukkan 1,7137 sesuai angkanya berapa. 0,005 T ini sama dengan berapa? 0,53865. Udah, misalkan saya potong di sini saja. Artinya, Anda kalau mau ngitung T, ya tinggal dikali silang lagi. Ini dibagi dengan 0,005. Nah, seperti ini. Berapa nilainya? Coba kita hitung.
T-nya adalah 107,73. Nah, seperti ini. Tapi masih ingat, satuan yang kita pakai adalah bulan. Nah, begini kan ya. Padahal dia mintanya dalam bentuk tahun. Nah, berarti Anda mesti konversi lagi. 107 ini kalau jadi tahun sama dengan berapa? Artinya Anda mesti bagi 12 lagi. Setelah dibagi 12 jadi 8,9775 tahun. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, of course, Anda nanti akan menemukan sedikit perbedaan, tapi mungkin cuma beda dikit aja gitu ya. Kalau Anda pakai rumusnya yang mana? Apakah rumus nomor 1 atau rumus nomor 2? Nah, Anda coba selidiki dulu ya di video itu rumus yang dipakai yang mana gitu, yang nomor 1 atau yang nomor 2. Anda ikuti saja. Nah, saya lupa gitu ya. Ada dua versi seperti ini soalnya. Tapi kedua versi ini nantinya akan sangat mirip gitu ketika nilai T-nya itu cukup besar. Jadi kalau T-nya di atas 2 tahun gitu ya, sudah 8 tahun segala macam, itu harusnya memang nilainya sudah sangat dekat gitu. Cuman ya nggak tahu, mungkin kalau harus dalam bentuk desimal, nah itu mungkin jadi tricky gitu ya, harus presisi. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, waktunya sudah habis. Wah, ini masih banyak pertanyaannya. Iya, banyak ya. Banyak yang bertanya tentang logaritma sepertinya. Oke. Oke, ini saya nggak bisa jawab semua pertanyaannya. Nanti silakan nanti boleh ditanyakan kembali di hari Kamis gitu. Jadi mungkin Anda boleh, kalau misalkan ada hal tertentu yang Anda rasa kesulitan banget ya, banyak seangkatan tuh pada nggak bisa semua tentang suatu topik begitu. Nah, itu mungkin boleh bisa ngomong ke mentornya gitu ya, ke kakak mentornya. Oh, ini saya banyak nih yang nggak bisa begini. Nah, itu minta tolong supaya dibahas di tutorial misalkan gitu. Nah, itu nanti Anda boleh minta ngomong gitu ya ke mentornya supaya mentornya nanti juga boleh boleh request gitu ya ke saya untuk di sesi terakhir mau bahas apa nih, mau supaya saya ngajarin hal tertentu, siapa tahu gitu ya yang ada kesulitan, banyak seangkatan masih bingung tentang topik apa gitu. Oke, kita mungkin harus selesai dulu di sini. Waktunya sudah habis. Kita tutup doa ya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami sudah eh, belajar, kami sudah tanya jawab. Mungkin masih ada banyak pertanyaan yang kami tidak bisa bahas. Kiranya Engkau tolong kami pimpin supaya kami juga bisa gunakan interaksi kami bersama dengan mentor-mentor yang ada untuk kami boleh berlatih dan kami boleh semakin mahir. Pimpin di dalam waktu yang tersisa agar kami gunakan dengan bijaksana dan kami pun boleh berhasil di dalam pembelajaran kami. Nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sampai ketemu.